Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas mengenai drone siluman dari Cina atau Tiongkok, di mana drone ini yang nantinya akan merevolusi pesawat tempur generasi berikutnya. Padahal Cina sekarang itu kan sudah bisa menciptakan pesawat tempur siluman generasi kelima. Jadi pesawat tempur siluman J-20 itu kan setara dengan pesawat F-22 Raptor. Nah, ini akan berinovasi lagi untuk membuat drone siluman. Itu betapa luar biasanya Cina dalam pengembangan peralatan tempur ini. Baiklah, mari kita tonton videonya sampai dengan selesai. Akan kami bahas mengenai drone siluman baru dari Tiongkok yang mungkin akan merevolusi pesawat tempur generasi berikutnya. Drone siluman baru Tiongkok yang mungkin merevolusi pesawat tempur generasi berikutnya, yaitu sebuah drone baru tanpa permukaan kendali bergerak. Yang dimaksud tanpa permukaan kendali bergerak adalah seperti pesawat-pesawat siluman bahkan itu kan masih menggunakan penggerak engsel pada aileron, elevator, rudder, dan lain sebagainya. Jadi ini entah memakai sistem kendali permukaan yang bagaimana. Lanjut, mungkin mengisyaratkan teknologi yang akan ditampilkan pada pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok yang akan datang. Waduh, ngeri, Tiongkok ngeri. Tiongkok telah menguji desain drone siluman baru yang menghilangkan permukaan kontrol bergerak dan menggunakan semburan udara bertekanan untuk bermanuver. Nah, itu kan luar biasa kan? Drone uji coba ini dapat mempengaruhi desain pesawat tempur generasi ke-6 yang akan datang. Luar biasa. Tadi dalam penjelasannya seperti itu. Jadi drone siluman baru yang menghilangkan permukaan kontrol bergerak dan menggunakan semburan udara bertekanan untuk bermanuver. Lanjut, drone baru ini dilengkapi teknologi Active Flow Control atau EFC yang menggunakan semburan udara bertekanan tinggi dari aktuator yang tertanam di badan pesawat untuk bermanuver, bukan menggunakan permukaan kendali bergerak tradisional seperti aileron, kemudi, dan elevator, yaitu yang seperti saya jelaskan di depan sebelumnya itu ya. Jadi ini cukup inovatif dan canggih sekali. Lanjut, South China Morning Post melaporkan bahwa para peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aerodinamika Tiongkok di Sichuan telah menguji drone sayap terbang baru yang menggunakan teknologi EFC. Berarti ini drone-nya sudah dibuat ini ya, dan teknologinya itu sudah ketemu tanpa kontrol permukaan tradisional seperti memakai aileron, elevator, dan rudder. Ini sungguh sangat luar biasa Cina. Lanjut, SCMP melaporkan bahwa dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari di jurnal Peer Review Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, para peneliti Tiongkok mengatakan bahwa selama uji terbang, drone tersebut naik, berguling, dan menyesuaikan diri dengan ketidakseimbangan turbulensi, sementara aileronnya terkunci di tempatnya. Lanjut, sumber tersebut mengatakan bahwa prestasi tersebut dicapai dengan aktuator yang memanfaatkan udara terkompresi dari mesin drone dan ditempatkan di bawah sayap yang mengendalikan aliran udara ke berbagai arah. Aktuator menghasilkan torsi yang cukup untuk kemudi dengan membentuk lapisan udara yang kuat namun dikalibrasi dengan cermat di sekitar sayap drone, memungkinkannya
bermanuver seefektif pesawat dengan permukaan kendali bergerak. Nah, ini fungsinya sama dengan kontrol surface pada sebuah pesawat atau kontrol permukaan pada sebuah pesawat, yaitu fungsinya sama dengan aileron, rudder, dan elevator, namun ini dengan sistem yang lebih canggih. Lanjut. Para peneliti mencatat bahwa drone mereka mampu melakukan manuver yang mulus dan cepat dengan respons kurang dari 0,02 detik dari perintah ke tindakan yang sesuai dengan kemampuan komputer penerbangannya. Nah, ini luar biasa kan? Lanjut. Laporan SCMP menyebutkan teknologi ini memiliki implikasi signifikan dalam perancangan pesawat siluman, terutama dalam mempertahankan bentuk silumannya. Waduh, luar biasa ini memang Tiongkok. Lanjut. Bentuk pesawat siluman telah dirancang dengan cermat untuk aerodinamis dan pengamatan rendah, kata Zhang Liu, seorang ilmuwan yang memimpin tim peneliti di pusat yang terlibat dalam perancangan pesawat tempur siluman generasi kelima J-20 Tiongkok dan senjata hipersonik, seperti dikutip sesuai dengan sumbernya. Jadi ini perancang daripada pesawat tempur siluman generasi kelima J-20 Tiongkok juga ikut terlibat dalam membuat drone siluman ini. Lanjut. Seperti dilansir SCMP, tim peneliti menemukan bahwa permukaan kontrol mekanis dapat mengganggu pembentukan pesawat siluman dengan menghasilkan celah, tepi tajam, dan gundukan, sehingga menimbulkan hambatan tambahan dan area refleksi radar. Nah, ini cukup masuk akal, karena dengan adanya sistem kontrol permukaan yang tradisional itu seperti aileron, elevator, rudder, itu kan menimbulkan gundukan lah atau hambatan sehingga bisa terdeteksi oleh radar. Itu masuk akalnya di situ. Ini memang top sekali ini Tiongkok. Lanjut. Namun menurut sumber tersebut, tim peneliti mencatat bahwa menghirup terlalu banyak udara segar dari mesin pesawat dapat mengakibatkan hilangnya daya dorong. Meskipun begitu, SCMP melaporkan bahwa desain tim peneliti mengalihkan udara berlebih dari kompresor mesin drone, sehingga secara efektif memisahkan pengumpulan gas dan pembangkitan daya dorong. Dikatakan juga bahwa para peneliti menemukan cara untuk mendinginkan aliran udara panas dalam jumlah besar, namun tidak mengungkapkan caranya. Nah, ini kenapa caranya itu tidak diungkapkan? Takut dijiplak, takut dicontoh oleh musuh-musuhnya. Jadi kemungkinan ini tetap dirahasiakan. Teknologi yang semacam ini itu memang ya rahasia perusahaan lah, memang harus dijaga. Lanjut. Tidak mau kalah, Aerospace Testing International melaporkan bahwa para peneliti Amerika Serikat telah mencapai prestasi serupa dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok dengan berhasil menguji pesawat tak berekor subskala bertenaga jet. Sumber tersebut mencatat bahwa drone tim Amerika Serikat menggunakan kombinasi permukaan kendali konvensional dan teknologi IFC untuk bermanuver. Nah, ini masih tetap menggunakan kombinasi, sedangkan untuk Tiongkok atau Cina itu besar kemungkinan itu tidak mengkombinasikan kontrol permukaan tersebut. Lanjut. Sumber tersebut melaporkan bahwa tim Amerika Serikat meluncurkan drone mereka dari Pendleton Unmanned Aircraft System atau UES Ring di Oregon Oktober lalu untuk 2 penerbangan berdurasi 9 menit. Jadi ini sudah melakukan uji coba untuk drone yang semacam Cina buat. Lanjut.
Aerospace Testing Internasional melaporkan bahwa selama setiap penerbangan, seorang pilot meluncurkan drone dengan kontrol konvensional beralih ke EFG di tengah penerbangan dan menyerahkan kendali kepada pilot lain. Jadi di saat take off atau meluncurkan drone tersebut, itu mungkin dilempar atau bagaimana, lalu baru diserahkan kepada pilot lain. Itu kemungkinannya itu seperti itu. Lanjut. Sumber tersebut mencatat bahwa pada awalnya dibutuhkan banyak usaha untuk tetap mengendalikan drone. Namun ketika pilot semakin percaya diri dengan keterampilan mereka dapat melakukan manuver, roll, dan pitch untuk menguji kemampuan EFG mereka dalam mengarahkan drone pada sudut yang curam, dan mencatat bahwa sistem EFG menghasilkan tenaga lebih besar daripada yang diperkirakan dalam pengujian terowongan angin. Wah, ini pokoknya Amerika itu tetap tidak mau ketinggalan, ini tetap mengejar bagaimana caranya, itu tetap berusaha keras agar tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan teknologi yang canggih ini. Lanjut. Sumber tersebut juga mengatakan EFG memiliki potensi untuk memungkinkan manuver yang tidak mungkin dilakukan dengan permukaan kendali bergerak tradisional, termasuk berbelok dengan kecepatan tinggi dan terbang pada sudut yang akan membuat permukaan kendali konvensional menjadi tidak efektif. Kemampuan ini dapat membantu dalam pertempuran udara dalam jangkauan visual atau WVR dan manuver pertempuran udara. Wah, ini nanti kalau teknologi ini bisa diketahui secara umum, ini rata-rata akan mencontoh dan melakukannya ini karena cukup efektif daripada sistem yang konvensional. Lanjut. Selain itu, Asia Times telah melaporkan proyek teknologi EFG Amerika Serikat lainnya yang disebut program X-Plane, pengendalian pesawat revolusioner dengan novel efektor keren seperti drone sayap terbang baru Tiongkok. X-Plane tidak memiliki permukaan kendali bergerak, namun berbeda dengan drone siluman EFG Tiongkok yang telah diuji. X-Plane masih dalam pengembangan dengan penerbangan demonstrasi subsonik tinggi direncanakan pada tahun 2025. Nah, ini tetap masih ketinggalan dengan Tiongkok untuk Amerika Serikat ini, karena Tiongkok atau Cina itu sudah melakukan uji coba. Lanjut. Kontrol aliran aktif mungkin merupakan salah satu dari banyak teknologi baru yang ditampilkan dalam desain pesawat tempur Tiongkok di masa depan, dengan kemungkinan versi EFG yang lebih canggih sedang dalam proses. Sejalan dengan hal ini, Tiongkok mengembangkan teknologi plasma EFG pada Agustus lalu yang dapat diintegrasikan ke dalam pesawat pembom siluman H-20 mendatang. Wah, ngeri. Tiongkok ngeri nih. Bagaimana ini dengan Amerika? Pasti Amerika ingin mengungguli. Dan bagaimana dengan negara-negara di Asia Tenggara ini ya, termasuk Indonesia, ini kepengen nggak untuk mengembangkan, kepengen nggak untuk belajar? Tapi kita tunggu dan kita saksikan kedua negara ini. Lanjut. Berbeda dengan EFG tradisional yang menggunakan udara bertekanan tinggi untuk melakukan manuver pesawat, EFG plasma bekerja dengan menggunakan membran tipis di depan sayap pesawat yang mengionisasi molekul udara. Molekul udara terionisasi menghasilkan pancuran plasma yang mempercepat aliran udara, sehingga pesawat tidak terhenti jika menurunkan kecepatan udara tertentu. Wah, ini sudah canggih banget, ini kelas tinggi, ini belum jangkau, dan harus belajar lebih keras. Lanjut. Misalnya
EFC Plasma Tiongkok diklaim mampu mencegah terjadinya stall meskipun kecepatan pesawat turun hingga ke tingkat yang sangat rendah, yaitu 108 km per jam. Selain itu, teknologi EFC mungkin ditampilkan pada pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok. SGMP melaporkan bulan lalu bahwa Aviation Industry Corporation of China atau AVIC, sebuah perusahaan kedirgantaraan milik negara terkemuka Tiongkok yang dikenal memproduksi pesawat tempur seperti J-20, J-16, dan J-10, merilis konsep seni ke-6. Pesawat tempur generasi ini memperlihatkan desain yang tidak berekor. Nah, ini kalau rata-rata pesawat tempur baik itu yang sifatnya siluman maupun yang tidak, itu kan rata-rata masih tetap memakai ekor. Kalau ini itu tidak memakai ekor, itu memang sangat luar biasa. Lanjut. Asia Times sebelumnya telah mencatat bahwa meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara universal mengenai pesawat tempur generasi ke-6, desain tersebut kemungkinan akan mencakup teknologi baru seperti desain modular, pembelajaran mesin kecerdasan buatan, virtual dan augmented reality, kerjasama berawak tak berawak, dan lain-lain. Kemampuan berawak opsional dan kemungkinan besar Tiongkok menggunakan teknologi EFC. Wah, ini tetap masih luar biasa untuk Tiongkoknya ini ya. Lanjut. Seperti dilansir SGMP, konsep seni generasi ke-6 Tiongkok menunjukkan 3 pesawat yang menyerupai J-20 generasi ke-5, namun tidak memiliki ekor, sirip, dan kanat. Memiliki bodi sayap campuran dan desain sayap tetap tidak memiliki sambungan yang terlihat antara badan dan sayap pesawat. Selain itu, pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok kemungkinan akan menggunakan permukaan kontrol bergerak, vektor dorong, dan EFC untuk bermanuver. Lanjut. Meskipun SGMP mencatat bahwa meskipun desain pesawat tempur generasi ke-6 Tiongkok masih sangat dirahasiakan, para analis yang dikutip oleh sumber tersebut mengatakan fitur desain ini akan meningkatkan kemampuan siluman pesawat tersebut dibandingkan dengan generasi pesawat tempur sebelumnya, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan menjadikannya kompetitif terhadap pesawat tempur Amerika Serikat. Wah, kalau seperti ini ya jelas ini ya, pokoknya Amerika Serikat itu tidak mau kalah, itu selalu ingin unggul, dan semuanya itu selalu ingin unggul, itu seperti itu. Oke, demikian ulasan mengenai drone siluman Tiongkok, dan silahkan apabila Anda ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana terkait dengan ulasan ini, silahkan untuk berkomentar di kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai, dan semoga bermanfaat bagi Anda.